Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini hari Jumat, hari yang cakep banget buat berselawat kepada Rasulullah. Salawat yang kita hadiahkan kepada Rasulullah, yang kita baca untuk Rasulullah pada pagi hari ini sampai asar nanti, maghrib. Ini diantar langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Rasulullah. Hari Jumat ini pun hari baik buat bersedekah. Keluarkan sedekah terbaik saudara, mudah-mudahan hajat saudara diterima, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa diampunin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membanyakan rezeki saudara semua. Jangan lupa pemirsa, habisin itu suratul Kahfi 110 ayat, ya, sampai nanti khatib menjelang naik mimbar. Kalau emang berat baca Al-Kahfi 110 ayat, baca deh 10 ayat pertama surah Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Apa faedahnya, apa manfaatnya buat pengusaha pemirsa? Nah, ini kita ngomongin bab penarik rezeki ya. Hari ini kita ngomong bab penarik rezeki. Kalau kemarin beberapa hari kita ngomong bab penghalang rezeki, hari ini kita bicara bab penarik rezeki. Yang bisa menarik rezeki itu banyak sekali. Ya, terkandung di dalam amal soleh. Kita halaman baru aja kali ya. Penghalang rezeki udah, sekarang kita penarik rezeki. Ini semua amal soleh, ya, ini bisa menarik rezeki. Doa plus amal soleh lebih hebat lagi. Ditambah lagi keyakinan, lebih top lagi. Nah, sebelum kita bicara ini, kita terusin ngaji kita dulu, ya. Kemarin sudah masuk surah Ali Imran, ya. Ayat yang ke-47 sampai kun fayakun. Berarti sekarang kita masuk ke 48 sampai 49. Ini juga masih ayat yang saya senengin, ya. Berkisah tentang kelebihan Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Perhatikan ayatnya baik-baik. Bismillah, mudah-mudahan ini kita tambah berkah dengan kita mempelajari Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Sadaqallahul azim. Masya Allah ya, khataman Quran nasional kita ini udah sampai ayat 49 surah Ali Imran. Pemirsa, salah satu yang bisa narik rezeki misalkan kalau di hari Jumat ini, ya, adalah suratul Kahfi. Baca ayat Kahfi 10 ayat pertama, sama 10 ayat yang terakhir, saudara rezekinya bakal banyak. Ustaz, ada hadisnya tuh gini ya. Hadis langsungnya sih nggak ada. Tapi Allah bilang sama kita semua lewat Rasulullah. Siapa orang ya yang baca tuh Al-Kahfi, apalagi bisa satu surah begitu, maka Allah akan kasih dia cahayanya, An-Nur. Saya terjemahin nih. An-Nur tuh bagaimana? Kalau dia adalah seorang pedagang, maka dagangannya bercahaya. Kalau dia adalah seorang pekerja, pekerjaannya bercahaya. Kalau dia seorang pelajar, ya, dia bercahaya. Kalau dia seorang mahasiswa, mahasiswi, dia bercahaya. Ketika dia kemudian ya punya usaha, maka usahanya bercahaya. Kalau dia ustadz, ustazah, maka dia punya ustadz dan ustazah yang bercahaya. Bisa jadi gitu. Atas izin Allah ya, saya dari kecil tuh dengerin ya almarhumah Ustazah Haja Yatmi Salim. Beliau ini ya semasa hidupnya ngajar di pengajian Al-Mansuriyah.
Saya di kamar tuh Jumat. Kan dulu mah madrasah Jumat libur ya. Minggu masuk. Ngebedain kita sama orang lain. Jumat kita libur. Ketika saya di kamar, saya sambil tiduran gitu ya. Dengar gitu Yatmi Salim. Ustaz Yatmi Salim ngomong begini. Bacain ibu-ibu. Itu khas banget nih ibu-ibu nih. Ibu-ibu. Ya. Bu. Ya. Baca tuh Al-Kahfi. Saya sambil tuh. Kalau baca Al-Kahfi, nanti Allah kasih terang hidupnya. Allah kasih cahaya. Waduh. Saya dawamin tuh dari kecil. Begitu Kamis, jam 6 atau maghrib itu ya, udah start gitu ya, ngabisin surah Al-Kahfi. Sampai nanti menjelang Jumatan. Kelar dah tuh satu Al-Kahfi. Alhamdulillah gitu loh. Ya, hidup tuh kalau terang kan nih ada aja jalan nih gitu. Nggak ada cerita mentoknya. Coba kalau ente pada hidup gelap. Ya, coba jajal. Lampu gelapin coba. Coba lampu gelapin. Semua. Pung. Matiin. Coba ente ngeliat apa tuh. Nah. Kalau terang kan kelihatan. Tapi kalau ente nggak begitu bangun pas mati lampu nih. Insya Allah tuh jedok. Insya Allah. Kayaknya kemarin tembok nggak ada nih. Begitu, kena lagi. Itu dia, kalau dikasih gelap, zulumat, habis kita ya. Tapi kalau Allah kasih cahaya buat kita semua, baru aja ngucap, saya pengen dagang ya Allah, udah ada orang datang. Ji, punya kenalan nggak? Anda punya tanah di Jatiwarna. Oh, baru aja ngucap, usaha apa gitu. Berapa duit tanahnya? 8 miliar dah. Cariin temen yang punya 8 miliar. Terus kita balik lagi deh ke Allah. Ya Allah, kalau ngasih dagangan yang 8 miliar begini apa? Teman-teman saya kan kagak ada. Tapi Allah bilang, karena engkau datang kepadaku, aku akan pakaikan. Aku akan sandingkan. Aku akan pasangkan orang yang menjadi jalan supaya engkau bisa menjual tanah itu. Jadi ketemulah. Kira-kira begitu. Ada aja judulnya begitu. Ada aja judulnya. Saya pengen bikin apartemen di pesantren Darul Quran. Bagaimana cara yang saya lakukan? Saya tahu saya nggak punya duit. Saya tahu saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak kenal si Fulan, si Fulana. Saya nggak ngerti juga pembelinya bagaimana nanti. Cara jual. Nggak ngerti, karena nggak ngerti saya sholat. Saya duha, tahajud, ya Allah. Masa sih orang lain yang nggak punya Tuhan punya apartemen. Lah saya punya, engkau nggak punya apartemen. Tinggal saya bilang sama Allah. Kalau sudah jadi apartemennya nih. Saya ngambil 10% aja. 90% buat engkau. Kira-kira begitu. Subhanallah. Sampai sekarang belum kewujud. Ya, karena masih proses doanya barangkali. Insya Allah tanggal mainnya ada. Diumumin deh. Ustaz Yusuf Mansur tuh apartemen udah jadi. Kapan? Ketika doa kita dikabul sama Allah. Sebelum doa dikabul, ya kita sabar. Insya Allah. Saya bisa, semua bisa. Semua bisa, saya juga bisa dong. Insya Allah kita sama-sama bisa. Asal kita yakin, Allah ma'ana. Allah bersama kita semua. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Baik, kembali di Wisata Hati Antv bersama Yusuf Mansur. Pemirsa yang dirahmati Allah, masih ada waktu buat anak-anak saudara semua untuk mendaftarkan diri anak-anak saudara ke pesantren Darul Quran dan kemudian bergabung bersama para santri-santri penghafal Al-Quran. Bila mana ada juga yang dekat dengan saudara di kampung saudara atau ada yang saudara kenal selain pesantren Darul Quran, masukin juga anak-anak ke pesantren Anda. Yang Anda sukai, yang Anda cintai kiainya, yang Anda percaya bahwa anak-anak Anda di sana akan dididik dengan baik dan benar, insya Allah. Masukkan. Yang paling penting buat saya adalah jangan sampai kemudian anak-anak kita tidak kenal dengan Al-Quranul Karim. Dan buat saudara-saudara juga yang sudah tergabung di agen-agen buku Yusuf Mansur di www.bukuyusufmansur.com, terima kasih. Atas keterbatasan kami belum memfollow up, belum kemudian bikin acara, mohon maaf lahir batin, insya Allah. Kita akan tuntaskan semuanya atas izin Allah, pelan-pelan. Sekarang ya kita lanjutkan. Saudara ya, kalau kemarin saudara belajar tentang penghalang rezeki, berkumpul di dosa. Ya. Penghalang rezeki saudara adalah dosa. Ada sih penghalang rezeki yang lain, yakni kebodohan, kemalasan. Ya. Dosa berbalut dengan kebodohan, berbalut dengan kemalasan, wah. Ini namanya bakal bangkrut kuadrat. Lalu apa yang membuat saudara punya rezeki banyak? Penarik rezekinya apa aja sih Ustaz? Keyakinan, doa,
amal soleh. Bila ini kemudian berbalut dengan ilmu pengetahuan, pengalaman, rajin bener, pantang mundur. Inilah misalkan berkumpul di istilah the winner gitu ya. Wah luar biasa, nggak ada lawan deh ente deh. Ya, karena Anda berhenti di keyakinan, doa dan amal soleh saja, ini udah sempurna juga nih. Udah sempurna juga. Saya pernah iseng sama Allah ya doa begini ya. Ya Allah, saya pengen deh punya usaha rental mobil. Cuman nggak tahu nih dari mana mulainya, dari mana jalannya. Saya mah yakin aja dah, insya Allah engkau bakal mengabulkan saya bisa punya rental mobil. Ini doa sebenarnya terucap bukan sekarang loh. Ini udah dari kapan tahu saya punya doa. Ketika saya diundang di perusahaan rental mobil. Itu kan namanya bersitan hati ya. Kan sama aja, ente bikin proposal, tok. Terus ente temuin temen, temuin bank, gitu kan? Sama. Saya tidak bikin proposal, tapi ke Allah dulu. Sejalan-jalannya ketemu teman. Ketemu teman, ya teman lama sekali gitu ya. Alhamdulillah lah ketemu, terus tiba-tiba ngomongnya ngelantur, tapi tiba-tiba jeng, Ustaz, mau nggak kita bikin perusahaan rental? Waduh, maksudnya gimana? Gini Ustaz, kan orang tuh ya, jemaah tuh kan banyak yang punya mobil 2, 3 ya toh? Kita bilang sama jemaah, mau nggak nitipin mobil sama kita? Terus kita karyakan, kita sewakan. Nanti keuntungannya bagi 2. Separuh buat manajemen, separuh buat kemudian yang nitipin mobil. Nanti yang manajemen itu dibagi 2 lagi. 1/4 buat sedekah, 1/4 buat kita. Nah, terus bergulir tuh omongan. Saya ingat, iya ya. Dulu saya pernah ngucap tuh sama Allah. Tuh, yakin, doa. Amal solehnya apa? Amal soleh di diri saya saat itu ya kira-kira yang ngajar, ceramah. Ini amal soleh juga. Amal soleh ini banyak nih. Ada tasbih. Kalau saudara menyenangi tuh, tasbih. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallah. 100 kali tasbih saja sehari. Coba saudara bedain, rasain. Saudara sekarang karyawan, punya gaji 3 juta. Oke? Bulan lalu hidup tanpa tasbih. Bedain saudara. Bulan depan atau bulan ini saudara geber tasbih. 100 dah sehari. Ente lihat skor akhir pasti lebih. Nggak mungkin sama. Yakin tuh Ustaz? Yakin. Yakin. Apalagi sholawat. Pokoknya kalau udah judulnya amal soleh ini pilihan buat kita. Kayak kita makan gitu. Begitu kita makan ya. Mau yang mana nih ya gitu. Itu amal soleh tuh. Asal urusan yang wajibnya ente udah kelar. Maka urusan yang sunnahnya boleh ente pilih yang mana aja. Pilihan udah disiapin sama Allah. Tinggal kitanya yang kemudian jalani. Manusia ya malah memilih maksiat. Saya percaya ya. Saya percaya. Allah adalah Al-Hadi yang maha memberikan petunjuk. Bukan kebetulan juga loh. Pemirsa nonton saya, lihat saya, belajar sama saya. Karyawan-karyawan Antep juga ya yang ada di balik acara ini juga bukan kebetulan. Saya pun ngajar ini bukan kebetulan. Inilah bagian dari Allah, mudah-mudahan ya bahwa Allah sedang menghendaki kita menjadi manusia yang benar, punya rezeki banyak, yang halal, yang berkah, yang banyak, yang luas. Sementara amal soleh kita juga banyak insya Allah. Mudah-mudahan ya. Ini segmen keberapa ini kita? Segmen 2, berarti masih ada 1 segmen lagi pemirsa. Mudah-mudahan tetap bersama Yusuf Mansur di Wisata Antv. Allah SWT mudah-mudahan menjadikan semua yang kita pelajari ini bisa kita lakuin. Jangan cuma didengar, dilihat, tapi nggak pernah dipraktekin. Pemirsa, sesi pengusaha kelihatannya masih saya perlu 1-2 minggu lagi. Jadi 1-2 minggu ke depan, insya Allah kita masih
belajar bab semua orang bisa jadi pengusaha. Habis 2 minggu, insya Allah, tolong dicatat ini teman-teman. Kita akan membahas tentang amalan harian. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan dari mulai pagi sampai pagi lagi? Ada apa sih gitu? Ketika bangun tidur, apa yang harus kita baca? Ketika ngedenger geledek, burak-burak, petir, apa yang harus kita baca? Ketika melihat kemudian ada kejadian tidak mengenakan, ada tabrakan, apa sih yang bisa dilakukan? Apa amalan yang bisa dilakukan oleh orang-orang perempuan yang lagi head? Kan orang kalau lagi head tuh ya, suka perempuan tuh suka, aduh lagi enak-enak sholat head. Ustadz, saya mesti ngamalin apa? Nah, setelah 2 minggu nanti kita berakhir ini semua orang bisa menjadi pengusaha. Insya Allah kita akan lanjut ke amalan harian. Ada al-adhkar fis shalah, ada zikir-zikir di pagi hari, ada al-adhkar fil masa, ada zikir-zikir di sore hari. Ada al-adhkar qablan naum, ada al-adhkar ba'dan naum, ada al-adhkar sebelum tidur, zikir-zikir sebelum tidur, ada zikir sesudah kita bangun. Seperti apa? Apa sih yang harus kita baca misalkan di hari Senin? Apa yang kemudian harus kita lakukan di hari Kamis? Apa yang harus kita lakukan nanti di tengah bulan? Mudah-mudahan insya Allah Allah bikin kita punya pengetahuan bertambah dengan sabab di Antv Allah izinin kita ngaji. Pemirsa, hari ini kita belajar bab tentang penarik rezeki. Dan penarik rezeki yang juga tidak kalah hebatnya adalah sedekah. Ada yang aneh. Sedekah kan ngebuang ya. Oke. Bagaimana jadi ceritanya narik? Inilah Allah Subhanahu wa taala emang beda sama kita. Tawaf saudara, tawaf. Kalau jarum jam kan begini tuh. Ya. Yeah. Dia malah kebalikannya. Begini Allah bikin. Saya ulangi sekali lagi. Ini Ka'bah. Ini jam. Kalau jam ke sini kan, tek, 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 tek. Betul nggak? Tapi kalau di Ka'bah, ente tawaf, begini muternya. Set. Saya doain yang belum pernah tawaf, bisa berangkat ke Baitullah. Ada apa sih gitu? Ya inilah yang kita tidak mengerti. Apa sebabnya Allah begitu? Sampai-sampai saya pernah berpikir ketika jadi siswa ya. Jangan-jangan sebenarnya kita ini sedang menjalani gitu ya. Hari-hari yang sebenarnya sudah Allah tentukan itu. Kita lagi berjalan mundur nih sebenarnya. Bukan jalan maju. Kita pikir habis umur 1, 2. Habis umur 2, 3. 3, 4, 4, 5 dan seterusnya. Apakah tidak sebaliknya? Dari 5 jadi 4. 4, 3, 2 tinggal ngabisin doang begitu kira-kira. Nggak ada yang tahu. Apakah kemudian dunia ini balik ke black hole? Apakah dari black hole jadi dunia? Nggak ada yang tahu juga. Sampai penelitian masih terus berlangsung. Coba. Oh sedekah kok. Buang duit. Oh gimana ceritanya narik? Aneh nggak bisa jelasin juga. Ente lakuin aja. Kenapa? Karena giving is believing. Doing is believing. Sedekah itu adalah ente percaya apa enggak. Persoalannya bukan ente mau enggak. Doing aja, lakuin aja. Nanti believing, Anda akan percaya. Inilah penarik rezeki saudara. Yakin, doa, amal soleh, ya. Apalagi berpadu dengan ilmu pengetahuan, kemudian dengan apa nih, pengalaman, dengan kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan posisi Anda menjadi the winner. Jika penghalang rezeki adalah dosa, maka penarik rezeki adalah pertaubatan, amal soleh dan seterusnya. Pemirsa, selamat berlibur ya. Kalau bisa selama berlibur banyak introspeksi. Besok Sabtu, Minggu, introspeksi apa sih kesalahan kita sama Allah,
Apakah kita sudah menyakiti Rasulullah? Bagaimana dosa kita sama manusia? Senin kita ketemu lagi, masih di dalam bab semua orang bisa menjadi pengusaha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala manjangin umur kita dan kita diizinkan bertemu lagi. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.